Hai penghuni ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Pembahasan mengenai adanya sebuah kehidupan yang berada di luar bumi bukanlah topik yang asing lagi. Tetapi bagaimana jika di dalam perut bumi sebenarnya terdapat sebuah kehidupan yang bahkan lebih maju dari peradaban manusia yang hidup di permukaan bumi? Suatu teori tentang relasi kehidupan manusia di bumi menyebutkan bahwa bumi yang kita huni saat ini memiliki sebuah ruang hampa pada bagian tengahnya atau disebut sebagai Hollow Earth, di mana pada ruang hampa ini dihuni oleh bangsa Agartha yang penuh kebijakan dan pengetahuan. Agartha yang memiliki nama lain Agartha, Agati, Agartha merupakan sebuah kota atau kerajaan dengan peradaban maju yang dihuni oleh penduduk-penduduknya yang memiliki wujud serupa dengan manusia di permukaan. Akan tetapi mereka telah berevolusi menjadi manusia dengan kecerdasan yang sempurna, bahkan hidup kekal di sana. Legenda mengenai Agartha sudah muncul sejak zaman Plato yang berkeyakinan bahwa di dalam bumi penuh dengan terowongan dan lubang. Pemikiran ini sangat populer di kalangan penulis fiksi ilmiah, bahkan beberapa di antara mereka bereksperimen dengan melakukan perhitungan estimasi untuk membuktikan bahwa planet bumi memiliki lubang di dalamnya. Sumber lain menyebutkan bahwa kisah Agartha pertama kali dicetuskan oleh seorang okultis asal Prancis, yaitu Alexandre Saint-Yves de Alvaidre lewat buku Mission de Indian Europe tahun 1886. Buku tersebut diklaim oleh Saint-Yves sebagai kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha. Berdasarkan cerita Saint-Yves, kehidupan di Agartha ini sangat indah seperti keindahan di daratan Himalaya Tibet. Menurutnya bangsa Agartha ini awalnya adalah sejumlah pemerintahan di muka bumi yang disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa di akhir zaman Kali Yuga pada tahun 3200 sebelum Masehi. Pemahaman mengenai bumi ini kopong juga pernah dicetuskan oleh Edmond Halley, yaitu seorang astronomer dan ahli geofisika pada tahun 1692. Ia meyakini bahwa bumi ini memiliki kedalaman 800 km dan terdiri dari dua cangkang bulat serta sebuah inti, di antaranya lempeng bumi terdapat ruang hampa. Teori ini dipercaya secara turun-temurun oleh sebagian orang hingga abad ke-19. Pada abad ini terdapat dua orang yang masih mempercayai teori Halley, yaitu John Clifford Simmons Jr. dan Jeremiah N. Reynolds. Simmons meyakini bahwa di kutub bumi terdapat sebuah lubang yang bisa mengantar manusia menuju kawasan di dalam bumi. Reynolds kemudian berusaha membuktikan ide Simmons tersebut dengan mencoba mencari dana lewat pemerintahan Amerika Serikat, tetapi sayangnya ekspedisi tersebut gagal. Teori bumi berongga juga dikaitkan dengan Hitler dan Nazi Jerman. Nazi meyakini praktek okultisme termasuk astrologi, ramalan Nostradamus, dan teori bumi berongga atau Hollow Earth. Menurut kisah, Nazi pernah mengirim sekelompok ekspedisi. Admiral Richard A. Byrd dari Angkatan Laut Amerika Serikat terbang ke Kutub Utara pada tahun 1926 dan ke Kutub Selatan pada tahun 1929. Dalam buku harian yang ditulis, Byrd menceritakan bahwa dirinya memasuki interior bumi dan berpergian di atas pegunungan dengan pemandangan hijau. Setelah menyeberangi danau, bawah tanah, dan sungai, dia menemukan kehidupan yang menyerupai hewan prasejarah. Ia menemukan kota dan peradaban yang makmur dalam rongga bumi. Pada awal tahun 1939, ekspedisi kapal selam Nazi berhasil mengeksplorasi wilayah yang belum dipetakan di Antartika. New Swabia merupakan nama kartografi wilayah Antartika. Diduga koloni Nazi pernah didirikan di wilayah tersebut. Pulau Rothschild sepanjang 39 km tertutup es juga diduga berada di Antartika. Sementara menurut Rodney Kloof mengakui bahwa dirinya mempunyai salinan surat yang diduga dikirim dari Karl Unger, kapal U-Boat 209 dipimpin Heinrich Roda. Disebutkan bahwa mereka telah mencapai alam bawah.
Pada tanggal 5 Maret tahun 1947, surat kabar El Mercurio Santiago, Chili menerbitkan artikel yang mengutip ucapan Byrd dalam sebuah wawancara dengan Lee Van Atta on board the Mount Olympus on the Hexes. Admiral Byrd menyatakan bahwa hari ini dianggap penting bagi Amerika Serikat untuk memulai langkah-langkah pertahanan langsung terhadap wilayah permusuhan. Selain itu, Byrd menyatakan bahwa dia tidak ingin terlalu menakut-nakuti orang. Tetapi kenyataan pahit bahwa dalam kasus perang baru, daratan Amerika Serikat akan diserang oleh benda terbang yang mampu terbang dari kutub ke kutub dengan kecepatan luar biasa. Meski begitu, ajaran sains mementahkan teori-teori yang disebutkan tersebut. Peneliti geologi berdasarkan riset menyebutkan bahwa permukaan bumi hingga ke inti berjarak 6.371 km dan bumi pun tidak serta-merta kosong. Dari permukaan bumi, seorang akan melewati lapisan kerak sedalam 35 km, kemudian diikuti lapisan mantel setebal 2.855 km yang terdiri dari dua jenis, yaitu mantel atas yang padat dan mantel bawah yang sedikit cair. Setelah itu seseorang akan sampai ke lapisan inti bumi. Lapisan ini pun terdiri dari dua lapis, yaitu lapisan luar berupa lelehan besi nikel dan lapisan dalam berupa padatan besi nikel. Uniknya dalam sejarah manusia, kita baru bisa menggali paling dalam hingga 12 km saja, yaitu lewat pusat pengoboran Kola Super Deep Borehole. Walaupun penggalian bumi tidak begitu dalam untuk membuktikan secara detail mengenai isi di bawah permukaan bumi, pada tahun 2013 peneliti geologi menemukan informasi yakni inti bumi memiliki temperatur 6000 derajat Celcius atau 1000 derajat lebih panas dari permukaan matahari. Hal paling menarik dari sisi sains ini terdapat pada kutipan dari artikel yang ditulis Extreme Tech, yaitu sebenarnya kita tidak benar-benar tahu tentang apa yang ada di bawah lapisan kerak bumi. Seluruh data kita adalah hasil penafsiran gelombang seismik yang memantul di berbagai lapisan bawah tanah bumi dan dari berbagai pecahan perut bumi yang menyembul ke permukaan, contohnya magma gunung berapi. Kota Agartha masih menjadi suatu misteri di dunia ini. Begitu banyak teori yang mengemukakan mengenai kota tersebut. Perbedaan pendapat para ahli dengan dikaitkan dengan sains sangatlah berbeda jauh. Ketika para ahli menyatakan bahwa kehidupan Agartha sangatlah sempurna dengan peradaban yang begitu maju menghiasi kota tersebut. Namun berbeda dengan pendapat dari sisi sains yang menolak pendapat dan teori yang disebutkan tersebut. Sains menyatakan bahwa bagian perut bumi tidaklah kopong, melainkan memiliki beberapa lapisan yang terdiri dari logam padat dan cair dengan suhu yang sangat panas, sehingga jika dipikirkan melalui logika, mustahil ada peradaban manusia yang mampu bertahan dari suhu perut bumi yang sangat panas tersebut. Nah, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa ya tulis pendapat kalian di kolom komentar.